Belajar bela diri itu lebih mudah daripada belajar tenaga dalam. Jadi sebenarnya kalau untuk bela diri dan tenaga dalam memang dua hal yang rekat kaitannya kalau dipandang oleh masyarakat. Tapi sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Karena bela diri itu khusus untuk membela diri dari serangan fisik. Nah, sedangkan tenaga dalam itu untuk serangan yang non fisik. Tapi nyatanya kebanyakan kalau bela diri jelas ada pelatihnya. Sedangkan untuk tenaga dalam, yakin nggak beneran bisa orang itu jadi mentor untuk tenaga dalam. Bukan berarti saya bilang tenaga dalam itu nggak ada. Ada, tapi praktisi pelatihnya itu sendiri kebanyakan bukan orang yang benar-benar profesional. Nyatanya cuma ya orang-orang yang cuma sekedar bisa katanya dari ini. Karena begini, tenaga dalam yang sekarang itu banyak berkembang di kalangan masyarakat karena video-video di YouTube yang katanya kesurupan lah, yang jadi praktisi jin-jin yang masuk ke badan orang. Nyatanya kesurupan yang beneran itu tidak pernah ada orang sempat video, apalagi sampai jadi konten pengambilan gambarnya bagus dan narasi, apalagi sampai dialognya itu terarah dan terukur. Pernah ada atau enggak orang kesurupan ngobrol sama manusia? Nggak ada, pasti obrolannya ngelantur semua, minta darah lah, minta inilah segala macam. Nggak ada yang dari gua ini, dari pohon ini minta ini, nggak ada. Karena gangguan setan itu memang benar-benar untuk mengganggu, bukan untuk minta yang aneh-aneh. Dan yang dilihat masyarakat di YouTube dan itu cuma sekedar konten kok. Kita semua bisa bikin kayak gitu. Banyak orang-orang di Indonesia sekarang bisa acting. Kalau saya bilang lebih banyak settingannya daripada benerannya. Mungkin ada yang beneran yang kesurupan atau mungkin kayak yang masyarakat bilang ada yang bisa mengeluarkan setannya dari tubuh seseorang. Bener. Tapi pengambilannya nggak sebagus apa yang ditampilkan oleh entertainment. Karena tujuan entertain itu untuk menghibur. Nah, jadi kalau ada pengambilannya bagus, ya bisalah. Masyarakat sekarang harus mulai cerdas kok, milih-milih yang mana yang konten untuk menghibur, mana yang beneran konten untuk informasi. Nah, itulah jahatnya yang namanya teknologi sekarang. Karena apa yang disampaikan di dalam konten atau apapun itu sebenarnya disampaikan tidak secara utuh. Terlebih jika menyangkut tentang bela diri dan tentang juga hal-hal yang mistis. Contoh, perguruan mana, saya tanya nih, perguruan mana yang membeberkan jurus-jurusnya di YouTube? Ada atau enggak? Pasti enggak ada, apalagi jurus kunci lah, jurus rahasia lah, jurus terakhir lah, atau apapun itu namanya, pasti tidak ada. Dan begitupun juga ilmu. Orang makin tinggi ilmunya, itu pasti makin menunduk kok. Nggak ada dipamer-pamerkan kayak, apalagi sampai jadi konten, sampai jadi AdSense, dan sampai jadi penghasilan. Yang pertama, pasti untuk eksistensi. Mereka pasti ingin dihargai dan dilihat orang, dinilai orang sebagai manusia yang berbeda, mungkin selevel di atas manusia normal pada umumnya. Intinya kalau memang beneran berilmu, ngapain sih dipamerin? Kalau dari sepengalaman saya sendiri, sebenarnya di beberapa perguruan pencak silat itu ada yang memang mengajarkan doa-doa khusus. Ada model kayak namanya model, ya nggak tau lah kan kita nyebutnya apa, yang pasti hal-hal yang berbau mistis itu ada juga di beberapa perguruan. Tapi sebenarnya tujuan bela diri itu bukan itu sih. Bela diri itu untuk membela diri sendiri, entah dari
gangguan manusia ataupun dari, yang pasti bela diri yang kita kenal sekarang kan dari gangguan manusia aja sih, gimana caranya supaya kita tidak terluka waktu dihadapkan ke masalah-masalah yang harus fight lah 1 lawan 1 atau 1 lawan berapa orang. Tenaga dalam itu latihan di jam berbeda. Sebenarnya saya pernah menemui beberapa orang praktisi yang beneran saya bilang praktisi, dan itu mereka nggak belajar bela diri, memang khusus untuk belajar tenaga dalam aja ya, dan itu berimbas positif negatif buat penggunanya sendiri. Kalau menyikapi hal tersebut, untuk teman-teman atau siapapun yang berharap masuk bela diri, masuk perguruan bela diri kemudian bisa belajar tenaga dalam, jangan berharap selebih itu, karena bela diri ya bela diri, jangan berharap lebih daripada itu. Terutama di usia kita yang masih muda-muda ini kan kayaknya masih terlalu dini untuk belajar hal-hal yang sifatnya masih belum bisa diterima nalar sih. Untuk kawan-kawan apalagi masih umur-umur 20 atau di bawahnya, atau 23 atau di bawahnya lah, untuk proses pencarian jati diri lebih baik jauhi hal-hal yang sifatnya memang di luar rasional, terutama jika itu menyangkut tenaga dalam atau apapun itu namanya, jika hal-hal yang berbau mistis, karena nyatanya apa yang teman-teman lihat di YouTube ataupun di media sosial itu sebenarnya hanya untuk hiburan. Di dunia nyata mereka praktisi-praktisi yang katanya bisa mendatangkan jin, bisa mendatangkan itu, mereka tidak bisa apa-apa kok. Mereka sama kayak kita juga, perlu eksistensi, perlu diakui orang, tapi dengan cara yang berbeda aja.